Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman jamaah musyawarah yang berbahagia, yang utama mari kita bersyukur kepada Allah dengan kita bertakbir mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sampaikan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Assalamualaikum dan bersolawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan istighfar ampunan dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan mari kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Kita sampai masih di majelis ke-29. Ini materinya banyak banget. Ini masih di majelis 29. Masih ada 4 buku. Baiklah, kita mulai saja. Mengapa engkau tak memanfaatkan modal ini? Engkau memiliki suatu modal, tapi mengapa engkau tidak menggunakannya? Akal dan rasa malu itu adalah modal. Mengapa engkau tidak pandai memanfaatkan kedua modal itu? Ilmu yang tak kau amalkan, akal yang tak kau manfaatkan, dan rasa malu yang tak kau gunakan. Ibarat rumah yang tak ditempati, harta yang disia-siakan, makanan yang tak dimakan. Yang modal kita adalah akal dan rasa malu. Sebenarnya rasa malu itu muncul juga karena adanya akal. Kalau tidak, akalnya tidak dimanfaatkan, ya tidak punya rasa malu. Ya kalau binatang itu kan karena tidak punya akal maka tidak punya rasa malu. Jadi kalau orang tidak punya rasa malu, ya barangkali akalnya terganggu. Ya kodratnya mestinya akal dan rasa malu ini
memang saling melengkapi. Tapi intinya karena adanya akal itulah maka rasa malu itu ada. Tanpa ada akal maka rasa malu pun tidak ada. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan akal di sini? Ya, banyak yang mengatakan akal itu, ada yang mengatakan pikiran. Sehingga orang itu mempunyai cara ya karena orang itu mempunyai atau diciptakan akal di dalam diri orang tersebut, dalam diri kita semuanya. Kemudian yang membedakan antara binatang dengan manusia ada di akalnya. Nah, kemudian sesungguhnya akal ini digunakan untuk apa yang paling utamanya. Nah, ternyata akal itu digunakan yang paling utama adalah untuk melemahkan nafsu. Jadi satu-satunya tugas yang utama dari akal itu untuk meniadakan nafsu sebetulnya. Sehingga nanti yang bekerja atas diri manusia itu bukan lagi dikendalikan oleh nafsunya. Lalu bagaimana akal itu dengan nafsu itu sendiri? Ya, nanti kalau kita lebih dekat ya akan ketemu sebetulnya. Tapi secara singkatnya ya akal itulah yang bisa digunakan untuk melemahkan nafsu. Bahkan kalau bisa untuk mematahkan nafsu. Sehingga nanti yang berjalan di dalam diri orang tersebut itu bukan lagi nafsunya. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Apakah nafsu yang kelihatan baik, apalagi nafsu yang kelihatan jelek bagi pandangan manusia. Bahkan yang kelihatannya baik saja, ketika itu yang bekerja dalam nafsu, maka di penghujungnya nanti akan menuju kepada kejahatan. Ya sudah, kalau pada kita bahas. Nah, orang yang tidak menggunakan memanfaatkan akal dan rasa itu, rasa malu itu, ibaratnya orang yang ibarat rumah yang tak dinikmati, punya rumah tapi tidak dinikmati. Nah, punya harta tidak digunakan tapi disia-siakan, dan bahkan ada makanan tapi tidak dimakan. Apa ada orang seperti itu? Ya, kalau dibahas di kitab ini ya pasti ada orang yang seperti itu. Nah, kemudian judul berikutnya adalah bangunlah dari kelalaianmu. Bangunlah dari kelalaianmu. Cucilah wajahmu dengan air kesadaran. Nah, sebenarnya kita orang dalam keadaan lalai. Atau juga disebutkan orang dalam keadaan tidur. Jadi apa yang kita lakukan seperti orang mimpi. Makanya bangunlah dari tidurmu, bangunlah dari kelalaianmu. Kemudian cucilah wajahmu dengan air kesadaran. Air kesadaran itu yang untuk bersuci, bukan sekedar air dalam bentuk fisik seperti air yang kita pakai, yang kita lihat, yang kita pakai, yang kita gunakan kehidupan sehari-hari, bukan air itu. Lihatlah diri, apakah muslim ataukah kafir. Nah, kalau kita ditanya untuk menanya diri sendiri, bisakah kita menjawab muslim apa kita menjawab kafir? Jawabnya paling gampang, Allahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu, mau mengaku muslim apakah benar muslim kita itu muslim yang beriman. Soalnya kalau tidak beriman mesti jatuhnya kepada kafir. Jadi ketika di dunia ini semuanya berpasangan, maka ketika ada iman ya pasti ada kafir. Kalau orang itu berada dalam iman berarti tidak di posisi kafir. Tetapi sebaliknya ketika orang itu pada posisi kafir, ya jelas orang itu tidak beriman.
Jadi tidak mungkin kita berada pada dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, tidak mungkin. Jadi kalau ada dua tempat yang berbeda, kemudian kita harus berada, ya berarti mesti beradanya pada satu tempat. Kalau tidak di posisi iman, ya pasti jatuh di posisi kafir. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita berada di terang, ya, pada suatu tempat yang terang, pasti kita meninggalkan gelap. Tetapi ketika kita berada di kegelapan, ya pasti meninggalkan terang. Tidak mungkin seseorang itu menempati terang dan gelap pada waktu yang bersamaan. Atau misalnya juga kalau kita berjalan ke barat, mesti meninggalkan timur. Atau sebaliknya, ketika kita berjalan ke timur, mau tidak mau harus meninggalkan barat. Tidak mungkin kita berjalan ke barat sekaligus berjalan ke timur. Itu untuk memudahkan paham. Jadi kalau orang jatuhnya di kafir, ya pasti meninggalkan iman. Kalau berada di iman, ya pasti meninggalkan kafir. Makanya antara kafir dan iman ini sebenarnya hal yang sangat jelas, seperti jelasnya timur dan barat, utara dan selatan, gelap dan terang, senang dan sedih, bahagia dan sengsara dan seterusnya. Nah, benar kita, posisi kita di mana? Posisinya apa, di iman apa di kafir? Nah, kalau kita mencoba mengkaji surat Ibrahim, ya 7, yang lain syakartum la azidanakum wala in kafartum min adzabil syadid. Itu kalau kita ambil secara ringkasnya, siapapun orang yang bersyukur nanti mendapatkan nikmat. Tetapi orang yang kufur, kafartum, kafir, mereka itu mendapatkan siksa. Nah, ini jelas yang bersyukur adalah orang beriman akan mendapatkan nikmat. Orang yang tidak bersyukur, orang yang kufur, orang yang kafir akan mendapatkan azab. Nah, posisi kita di mana? Apakah di syukur, apakah di kufur? Nah, ini nanti bisa diketahui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita hidupnya bahagia, apakah kita hidupnya sengsara? Kalau hidupnya sengsara, berarti posisinya ada di kufur. Kalau hidupnya bahagia, berarti posisinya di syukur. Syukur iman, kufur kafir. Jadi untuk mengetahui dan negara lain, ya, mengetahui diri sendiri itu mudahnya begitu. Kita posisinya di kafir apa kita posisinya di kufur? Kalau kufur ya kafir gitu ya. Kalau syukur berarti iman. Kalau iman, syukur, yang didapat adalah nikmat. Tetapi kalau kufur, kafir, yang didapat adalah azab. Jadi ini sebenarnya jelas sekali. Tinggal kita bagaimana untuk memahaminya. Dan nanti kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita Rasulullah dengan keadaan yang sedang terjadi, artinya kita kufur. Ya, kadang dalam kehidupan kan tidak selalu sesuai dengan bahasa kita ekspektasi, ya, sesuai dengan yang diharapkan. Tidak. Kita mengharapkan A, bisa jadi yang terjadi B, mungkin C, mungkin D. Nah, ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan yang terjadi, nah kemudian kita tidak bersyukur, itu namanya kufur. Nah, otomatis rasa dalam diri kita akan merasa tersiksa, merasa gelisah. Mungkin yang paling tersiksa, yang paling ringan itu kan gelisah.
Nah, kalau kita gelisah, kalau kita merasa tersiksa, berarti kita kena ada. Nah, siapa yang kena ada? Adalah orang-orang yang tidak bersyukur atau orang kufur. Jadi kalau orang yang syukur, otomatis orang yang beriman, ya tidak mengalami hal yang seperti itu. Kita mengharapkan A, tetapi yang terjadi C atau D atau E, urusan yang penting kita tetap bersyukur. Nah, banyak contoh ya yang terjadi tidak sesuai dengan keadaan tapi sesungguhnya menyelamatkan. Nah, tahunya menyelamatkan ketika sudah terjadi musibah yang dulu pernah terjadi benaran ya. Orang mau naik pesawat kemudian terlambat karena taksi yang ditumpangi itu terlambat masuk ke bandara. Awalnya karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, harapannya datang ke bandara tepat waktu sehingga tidak ketinggalan pesawat, tapi kenyataannya taksinya datang ke bandara terlambat sehingga pesawatnya sudah naik ya, sudah take off, sudah mabur gitu ya, ternyata dianya belum sampai sehingga ketinggalan. Nah, karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, orang itu kecewa. Nah, setelah beberapa waktu kemudian dengar berita bahwa pesawat tersebut ternyata jatuh. Nah, baru orang itu mengucapkan alhamdulillah kalau saya tadi tidak terlambat ikut naik pesawat tersebut, maka saya pun ikut jatuh. Nah, ini orang diselamatkan oleh Allah, tetapi tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Itu tadi keadaan yang diharapkan, harapannya kepengen numpak pesawatnya itu juga tepat waktu, tapi ternyata malah ketinggalan, sehingga kecewa ketika orang itu tidak bisa bersyukur. Padahal oleh Allah orang tersebut mau diselamatkan. Nah, oleh karenanya, karena keadaannya akan terjadi tidak ada orang yang tahu, maka diperintahkan untuk bersyukur. Nah, bahasa untuk mengenakan perasaan biasanya ditambah dengan mengatakan ini pasti ada hikmahnya. Dan biasanya begitu. Mengapa dikatakan begitu? Ya karena supaya rasanya itu menjadi bersyukur. Kalau tidak menganggap nanti ada hikmah, ya otomatis rasanya kecewa terus. Nah, kecewa itu kan ada. Ya, orang kecewa itu tandanya tidak bersyukur. Orang tidak bersyukur namanya kufur. Orang kufur ya orang kafir. Nah, ketika mendapat adab itu tepat, orang kafir mendapatkan adab dari Allah. Orang beriman mendapatkan hikmah. Tapi jangan kita lalu mengatakan iman dan kafir itu dengan kriteria yang kurang tepat. Jadi dilihat orang itu ahli ibadah, lalu serta-merta kita mengatakan nah itu orang beriman, kan belum tentu. Nah, sehingga ketika ada malaikat yang menyerahkan kepada Allah itu orang yang dia ahli ibadah, ya, ini ceritanya. Kemudian kalau menjawabnya nanti dulu dikoreksi hati, apakah iman, apakah kafir. Karena yang terlihat di permukaan itu belum tentu menggambarkan apa yang ada di dalam. Karena orang cenderung pada sifat munafik, antara ucapan dan tindakan itu sering tidak sama. Orang munafik itu, sehingga kita tidak bisa melihat keimanan itu dari sisi lahiriah. Dan urusan iman itu urusan personal, jadi orang yang bersangkutan hanya dengan Allah saja apakah iman atau tidak. Sekalipun misalnya saya bicara sehari-hari iman mungkin beribu-ribu kali, tapi belum tentu apa yang saya ucapkan itu sesuai dengan yang ada di dalam hatinya. Tiba-tiba ada musibah, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak disukai terjadi pada dirinya, kemudian gelisah, kemudian
misu-misu dan lain-lain, itu tandanya sesungguhnya tidak iman. Nah, ini kan gampang untuk kita mendeteksi dirinya sendiri masing-masing. Pokoknya kalau belajar agama ini jangan untuk mendeteksi mendeteksi, mengevaluasi orang lain, tapi khusus untuk dirinya sendiri. Bahkan sampai dengan keluarga pun kita sebenarnya tidak bisa. Paling bisanya mengarahkan, memberi petunjuk, tapi tidak bisa memaksakan dan tidak bisa mengharuskan. Diharuskan kalau orangnya misalnya anak saya karena orangnya saya anaknya takut kepada ayahnya, mungkin mengatakan dia atau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tapi hatinya kemana? Tetap tidak bisa, tidak tahu. Maka hanya Allah lah yang tahu. Itu reaksi-reaksi seperti itu harus kita pahami. Jadi kita diperintahkan untuk melihatlah diri apakah muslim atau kafir, apakah mukmin, apakah munafik, apakah bertauhid, apakah musyrik. Kalau tidak bertauhid pasti musyrik. Kalau musyrik pasti tidak bertauhid. Sama dengan tadi. Kalau tidak bersyukur pasti kufur. Kalau tidak ke timur, ya ke barat. Kalau tidak ke utara, ya ke selatan. Kalau tidak di dalam suasana terang, pasti di suasana yang gelap. Kalau tidak di surga, pasti neraka. Sama begitu. Jadi ini dekat sini kita bertauhid apa musyrik? Kalau mengikuti Allah, ya pasti musyrik. Kalau tidak mengikuti Allah, hanya Allah saja yang ada, maka itu bertauhid. Sayangnya memang kadang-kadang untuk mendeteksi musyrik kepada diri sendiri saja kesulitan. Apakah saya musyrik? Apakah saya ini bertauhid? Mengatakan saya bertauhid, kemudian kita tetap menganggap selain Allah itu ada manfaat dan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat. Itu artinya kita masih musyrik. Kita masih takut kepada makhluk, takut di mudarat itu misalnya, atau masih mengharap kepada makhluk karena orang lain bisa memberikan manfaat, itu juga masih keadaan musyrik. Kalau berada di posisi musyrik berarti meninggalkan tauhid. Jadi sama lah ya, tidak bersyukur nanti ketemunya kufur. Tidak di surga pasti di neraka. Tidak ada yang di tengah-tengah. Di antara surga dan neraka sudah tidak ada. Kalau tidak di surga ya di neraka. Kalau tidak di neraka ya pasti di surga. Kalau kita berada di kegelapan ya pasti kita meninggalkan terang. Tapi kalau kita di tempat terang pasti meninggalkan kegelapan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini karena pentingnya antara musyrik apa tauhid, ya, karena ini sangat menentukan dalam kehidupan manusia, maka ini harus benar-benar dipahami. Dan tidak hanya dipahami, tapi dipraktekkan dalam kehidupan. Sudah kita nggak usah pikirkan yang lain, kita pikirkan tauhid. Tuhan yang esa, Allahu Ahad. Karena selain Tuhan yang Allahu Ahad, itu sesungguhnya bukan Tuhan yang dipertuhankan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan oleh baginda Rasul hanya Tuhan Allah sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas, yaitu Allahu. Jadi selain itu ya, kok masih kita pergunakan, tapi kita jatuhnya ada musyrik. Kemudian apakah ikhlas atau riya? Kalau tidak ikhlas, maka jatuhnya riya. Ini memang itu. Jadi tipis-tipis ya. Langsung ngomong dan orang pamer. Kira-kira yang ngomong itu di pamer apa? Langsung orang pamer.
minta ikhlas, tetapi kenyataannya malah terjangan dia. Jadi kalau nggak jatuh kayak ini, jatuhnya seperti itu. Ini yang seperti itu, yang dua hal yang berlalu itu coba kita renungkan, kemudian nanti dipraktekkan dalam diri kita. Kemudian apakah ridho, apakah murka? Kan orang jengkel itu kan tidak harus ngomong dengan mulut yang berbusa-busa, kemudian apa namanya mata merah, itu tandanya murka, jengkel, tidak begitu. Nah, orang ridho, ya lawannya itu, ridho lawannya ya murka. Kalau tidak ridho menerima ketentuan ya, aliasnya kita murka dengan ketentuan. Kepenginnya milik 10.000, kalau sebulannya turun milik 1.000, dan kemudian apa namanya kita misu-misu, itu kan namanya murka sama Tuhan. Jadi hal-hal yang kecil-kecil seperti ini juga harus diperhatikan. Kecak dong ya, kecak itu ya, kecak yang tergini ya. Itu sudah sebenarnya sudah murka, itu tidak ridho terhadap kebenaran. Kita mau kecak ya, apa sih enak? Para kecak ini kayak gitu lah, sama itu namanya tidak ridho. Kalau tidak ridho, maka orang itu kategorinya murka. Nah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak peduli apakah ridho atau murka, mudarat atau manfaat, semua ini kembali kepada yang memang iya. Apakah engkau murka, apakah engkau ridho, apakah engkau bertindak untuk menjadikan mudarat atau manfaat, semua itu akan kembali kepada orang yang melakukannya. Jika di Al-Quran dijelaskan manusia hanya mendapatkan apa yang mereka lakukan. Mereka lakukan apa itu dapatnya itu. Kalau kita melakukan syukur dapatnya nikmat, tapi kalau kita melakukan kufur dapatnya ada laknat. Ya, yang gampang-gampang lah misalnya gini. Wong resulahan ya, wong resulahan dia atau wong resulahan lalu kehidupannya kepenak gitu. Nah, kemudian ini yang perlu dipahami, kalau di dalam kajian itu disampaikan orang sing kepenak, sing uripe bahagia, sing uripe apa namanya, ya jangan uripe kepenak gitu ya, bahagia itu lalu jangan kita menghitungnya atau kita menurut diterapkan dalam harta kepemilikan. Misalnya bukan sing uripe kepenak sebab umai gede, kasih uripe kepenak sing penghasilannya memadai, bukan itu. Jadi orang yang kepenaknya orang yang bisa menerima keadaan itu orang yang kepenak, orang yang bisa syukur dalam keadaan apapun. Jadi kalau hartanya banyak tapi tidak bisa menerima ya suatu saat kan orang hartanya banyak yang dimaksud banyak juga kita kan nggak ngerti. Apakah orang yang punya tersepuluh itu dikatakan orang itu sudah makmur, sudah bahagia? Ya belum tentu. Ini kan pernah ada cerita ya, nih cerita dari Buya Sakur. Ada orang yang truknya masih 3, kapalnya masih 1 atau 1. Itu datang ke Buya Sakur itu minta diberi amal atau bagaimana? Apakah dia sudah miskin? Kira-kira terus kapal sosial atau miskin gitu. Dia merasa begitu ya, karena dulunya punya truknya mungkin puluhan, kapalnya mungkin juga banyak gitu. Kemudian dengan segitu dianggapnya menjadi miskin, tidak punya apa-apa. Nah, apakah orang yang punya truk 3 dengan 1 kapal itu bisa jadi ular sengsara? Ya bisa saja. Nah, kenapa? Ya karena dia membandingkannya dulu dengan kepemilikan waktu itu yang lebih banyak dari yang sekarang. Jadi banyak apa sedikit, besar apa kecil itu hanya unsurnya diperbandingkan. Kalau batu sebesar gunung dibandingkan dengan batu yang di bawahnya ya, itu yang sebesar gunung itu dikatakan
besar, yang di bawahnya daerah kecil. Tapi nanti ketika kerikil dengan pasir yang dikatakan besar nanti ada kerikilnya. Tapi kalau kerikil dibandingkan dengan batu gunung, yang dulunya si kerikil itu besar menjadi kecil. Jadi yang besar yang mana, yang kecil yang mana, adanya di perbandingan. Yang bahagia seperti apa, yang sengsara seperti apa, adanya juga hanya di perbandingan. Ini cerita juga ya, cerita tentang yang berkaitan dengan ini materi ini. Ada orang mencampur di sawah, kemudian orang tersebut melihat orang ngepit di jalan boncengan dengan kakek nenek boncengan ngepit hotel. Terus orang yang lagi mencampur ngomong benar-benar kayak lah ya, kaki ini rukun kayak ngepit kayak kecil-kecilan kayaknya kepala. Nah terus anak ngepit motoran nyari kemarin kau sing ngepit kaki ini gue, kau sing ngepit ngomong kayak motoran jadi kaki ini. Dengan motoran ada yang kan digenjot atau kesel enak iya ya kayak sing motoran keselip menang mobil lah kayak dengan bu kayaknya adem nambakse mobilnya kan nah si mobil apa? Nah bu kayaknya jarak makanan maklum kayak dari situ kayaknya angin kayaknya sudah ketemu. Lalu yang mana yang mana? Apakah yang mobilan atau yang yang maksul? Dan ini kan menjadi semua itu menjadi tidak bersyukur. Sehingga mobil segini mobil yang AC, tapi ternyata tidak bersyukur juga karena dengan sing kepengenalan kebanan kamu lagi maksul. Jadi orang berapa orang itu 4 orang itu semuanya tidak ada yang bersyukur. Nah, ini juga berkait dengan kondisi kita masing-masing. Sing pegawai yang apa, terus kasih lebih sepira, terus dibandingkan kamu sing pegawai yang apa, kasih lebih apa yang lain. Sing ada juga runtuhan bisa bersyukur. Itu kembali ke tadi. Gimana lah? Kalau tidak iman ya pasti kafir. Kalau tidak berkafir pasti sirik. Ya gampang. Angger wong sing uripe esi sengsara berarti wong ya esi apa? Belum bersyukur makanya. Kalau orang yang masih cerut artinya orang itu masih kufur gitu. Makanya ketika kita pengen menjadi ahli bersyukur ya sebenarnya apapun yang terjadi kemudian kita tetap bersyukur. Kalau bahasanya biasa kan dapat uang banyak alhamdulillah, dapat uang sedikit alhamdulillah, tidak dapat uang alhamdulillah, bahkan uangnya hilang ya pasti alhamdulillah. Apakah yang diterapkan enggak? Kalau itu diterapkan bulan diterapkan itu hilang duitnya ya sih bersyukur. Karena yang hilang cuma duitnya yang bisa bertarung ya di palak mungkin duitnya jeluk kafe, tapi orang-orang ketawa-tawa bersyukur. Alhamdulillah mungkin duitnya kok sih dijaluk nyong kafe apa-apa gitu, tetap bersyukur. Jadi sebenarnya tidak ada tempat yang untuk mengalihkan dari bersyukur kemudian menjadi kufur. Sebenarnya nggak ada tempat untuk mengalihkan. Hanya karena kita itu tadi di awal itu tidak menggunakan modal yang berupa akal dan rasa malu itu, makanya menjadi akalnya tidak main, kemudian tidak merasa malu sama Tuhan yang sudah memfasilitasi hidup kita, tapi kita kok tidak pernah bersyukur. Jadi latihan yang paling sulit itu memang bersyukur, kan bersyukur nanti kaitannya kan dengan sabar dan ikhlas. Orang tidak mungkin bisa bersabar ketika tidak ikhlas. Orang tidak mungkin bisa bersyukur ketika tidak sabar. Itu bolak-balik 3 hal itu tetap harus nyambung. Nah, ketika orang tidak bisa bersyukur nanti mesti kena adab.
Orang tidak bersyukur pasti kena adab. Dia ketentuannya. Ayatnya mengatakan lain sakartum, pada saat mereka bersyukur, Allah akan memberikan nikmat tadi. Lazidanakum, lain sakartum, lazidanakum. Nah, ayat itu inna ada di asal. Sesungguhnya adab Allah itu sangat menyakitkan. Jangan dikira, nah, kufur nikmat, kufur nikmat itu semuanya menjadikan apa namanya, menjadikan kata adab kok. Makanya perlu latihan. Kalau hanya di hafal-hafal ya belum ada hasilnya. Mudarat dan manfaat semua ini kembali kepadamu, kepada kita semua. Maksudnya zat yang maha mulia, maha sabar dan maha unggul, semuanya berada di bawah kelembutan dan karunia-Nya. Andai Dia tidak sayang kepada kita, misalnya kita semua telah binasa. Kalau misalnya gini, andaikan Allah itu melenyapkan oksigen saja, kira-kira rasa Jakarta ya masih hidup, mati semua. Padahal itu yang tidak pernah terpikir oleh manusia. Kita nyedot oksigen di alam bebas seperti ini kan tidak pernah membatasi berapa, dan kita jejeran dengan teman yang lain, saudara lain jejeran pun kita tidak pernah rebutan. Kan ada rebutan apa ini? Kan tidak ada yang rebutan apa kan? Semuanya disediakan oleh Allah. Tetapi kalau kita tidak menyadari, ya lalu kita tidak bisa bersyukur. Nah, makanya harus disadari. Dengan apa dulu, dengan ilmu, dengan pemahaman. Kalau tidak paham ya nanti tidak bisa memahami. Apalagi kita mempraktekkan dalam kehidupan. Intinya paham ya kudu benar supaya nanti perilakunya, prakteknya benar, sehingga hasilnya benar. Pemahamannya salah, prakteknya salah, hasilnya juga salah. Nah, kan ada dari surga pewong ya, dari surga pewong ketika di perintah langsung makat gitu, tapi sing diberatan apa orang ngerti jemput apa yang orang ngerti, tapi jemput lagi los lunak pandangan semarin bonek tinggal negosiasi apa ya. Kemarin kan saya di sana di Cilaku itu kan ada Budina itu berada kalau tuku jembaran. Nah, orang itu jembaran apa? Dia nggak baik, mau dari surga berada di lewat itu dia kan tuku jembaran. Nah, orang kemarin tokoh namanya tuku kan dia juga tokoh. Nah, ternyata tokoh orang mana? Nah, beberapa tokoh akhirnya ngasih memberikan informasi. Jembaran kita kan pasar, dalam pasar aja berkirim di bawah nanti tahun-tahun dari kabel akhirnya maring dari kabel kecambah kejelik takon ono jembaran bener niku sebelum jembaran mek kecambah kejelik. Nah itu kan di perintah surga tapi orang masih kesasar. Nah, pemahaman kembalinya kalau kita paham masih deh. Lah mau nunggu jembaran kemarin mau kolong kan seperti itu. Sama kita disuruh ngapa tapi tidak tahu maksudnya, belum tahu hanya benar-benar. Sama di ibadah pun demikian, kalau kita nggak paham apa yang dimaksud. Nah, kemudian berikutnya adalah hai para musuh Allah, wahai para santungku, dunia itu akan hilang, umur itu akan fana, akhirat yang dekat kepadamu. Jadi dunia itu akan hilang. Yang hilang dunia atau kita? Kalau kita mati itu yang hilang kitanya apa? Dunianya. Ya, dunia masih ya. Kalau mati itu orang yang mati kan bukan orang ya, yang mati kan jasad. Tapi hakikat itu tidak pernah mati. Hakikat itu tidak pernah mati, yang mati itu jasad. Yang ditinggal paling nyala itu kan tubuh ya, yang apa namanya jasad itu.
Tapi nyawa itu kan tidak pernah mati. Hakikat itu tidak pernah mati, yang mati adalah syariat. Kalau orang sudah mati, ada orang yang sudah mati disuruh sholat, ya. Suruh makan juga nggak mau, apalagi sholat. Nah, karena manusia meninggal itu mengatakan dunia itu hilang, maksudnya hilang dari dirinya, bukan dunia yang hilang, tapi dari dirinya itu dunia sudah hilang, karena sudah tidak bermanfaat lagi bagi orang yang sudah meninggal. Semua anak-anaknya ketika meninggal dunia, amalnya terputus kecuali 3 gitu kan. Ada ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang merupakan orang tua, kemudian satunya lagi adalah amal jariah. Itu yang terputus. Tapi dunia itu sendiri sudah lepas dari orang yang dulunya hidup, jadi sudah tidak kenal hukum dunia lagi. Umur juga akan fana. Akhirat dia dekat kepadamu. Tidak ada yang menjadi perhatian kalian selain dunia seluruhnya. Kalian bersama nikmat Allah Jalla Jalla. Jika kalian menyembunyikan nikmat-nikmat itu dan tidak mensyukurinya, maka dia akan merampasnya kembali dari kalian. Jadi ujung-ujungnya tetap untuk bersyukur. Kalau tidak bersyukur, itu nikmatnya akan dirampas lagi, akan ditarik kembali. Nah, kalau nikmat, kalau nikmatnya sudah dirampas, nikmat itu apa? Ya tidak nikmat. Nikmat itu kan tidak nikmat. Kalau nikmat yang dirampas berarti yang ada yang tidak nikmat, apa sengsara, apa menderita, apa gitu lah ya. Nah, yang dirampas akibatnya apa? Akibat tidak bersyukur. Akibat tidak bersyukur, maka nikmatnya dicabut, dirampas. Kalau nikmatnya dirampas, yang ada tidak ada. Jadi tepat apa enggak dengan ayat tadi? Yang lain sa'atum la'azidanakum walai kafartum yang ada di dalam. Si orang bersyukur mendapatkan ada, karena nikmatnya sudah dirampas. Kenapa dirampas? Karena tidak mau bersyukur. Jadi kalau ada kata-kata sederhana, ingin bahagia hidupnya, ya cukuplah kamu bersyukur. Kalau bisa bersyukur pasti itu bahagia. Jadi janji Allah, masa Allah menjadikan kok dari sengsara ya, karena kita sering kufur, sering tidak bersyukur, tidak syukur terhadap nikmat yang lagi dianugerahkan kepada kita. Padahal semua yang di alam semesta ini semuanya itu sebenarnya nikmat. Wabi ani ala irobikum atau tadi nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan, semuanya nikmat. Ketika kamu dustakan menjadi ada, ya enggak? Kalau kita mendustakan, bukan mendustakan itu, bukan menolak ya. Menolak dengan mendustakan kan beda. Kalau menolak nggak mungkin bisa, tapi mendustakan kebenaran bisa. Kebenaran itu tidak bisa ditolak, tetapi bisanya didustakan. Jadi nikmat itu tidak bisa ditolak, tapi bisanya didustakan. Maka akhirnya nikmat di ayi-ayi-rohikuma itulah seperti itu. Jadi jatuhnya ini, kalau kita lepas dari syukur pasti jatuhnya kepada kufur. Kalau jatuhnya ke kufur pasti kita menderita karena mendapatkan. Kalau kita bisa bersyukur mendapat nikmat, ini jadi aman. Tapi ketika kita tidak bisa bersyukur, ya pasti jatuhnya ada. Coba saja dipraktekkan dalam hidup sehari, selalu bersyukur. Ya apa-apa adanya, melolosin nolak ya tetap lah, enak kok. Tapi yang selama bersyukur ya tetap pakai larang baik, mendingan sambil bersyukur sambil latihan, ya mengurangi sedikit rasa kita gitu. Nanti lama-kelamaan kan menjadi bersyukur. Jadi ini bukan terkait dengan apa namanya ini ritual yang ritual beribadah. Orang yang ritual beribadah sholat pun kalau tidak disertai dengan rasa syukur ya pasti menjadi ada.
Lu sholat udah diatur gimana sih? Rasanya oleh sholat ini rasa Allah senang, rasa terpaksa. Kalau rasa terpaksa bersyukur apa enggak kira-kira? Ya pasti nggak bersyukur. Nah kalau tidak bersyukur berarti mendapatkan ada. Aduh, sampai wudhu iki batal malah badan mandi. Paling masjid kan terpaksa ya, penak dan lain-lain. Ada juga. Yang didapat itu nggak bukan kedamaian, bukan kebahagiaan. Nah, orang yang misalnya ibadah juga karena mengharapkan pengakuan dari orang lain yang ingin disaksikan oleh makhluk, itu juga dapatnya ada pasti. Itu nanti berkait dengan apakah orang itu tauhid, apakah syirik. Pokoknya kedudukannya dua kan. Kalau tauhid kedudukannya bersyukur, kalau syirik nanti kedudukannya dengan kufur gitu. Ya tetap begitu, tetap yang pegangan kita bersyukur. Nah, orang yang kelihatannya dermawan misalnya, ya belum tentu dia itu belum tentu ya, tapi bukan berarti kita subuhkan orang itu, wah kayaknya subuhkan itu enggak, maksudnya secara keilmuan belum tentu orang yang kelihatan dermawan itu dia benar-benar dermawan sampai ke dalam. Nanti dilihat orang itu bahagia kan dari hidupnya. Kalau bahagia, lah bisa dipastikan ketika dia lagi berderma itu dalam keadaan iman. Orang itu pasti ikhlas. Tapi kalau kamu begini biasanya dermawan begini, nomor kalau bojone kalau anaknya gawane tukar, itu pasti ya kedermawannya itu bukan tidak ikhlas. Oh banyak yang seperti itu. Bahkan seorang kiai, seorang ustadz yang sudah menyiapkan materi mau adu undangan misalnya pada seluruh tempat, diinformasikan nanti yang datang berapa, kira-kira jamaahnya 1000 gitu kan. Nah semangat banget kan karena yang datang 1000. Nah kalau niatnya sudah seperti itu, kira-kira niatnya ini nilai karena apa ya, ingin mendapatkan sesuatu. Ya ingin mendapatkan sesuatu lah, tepuk tangan paling mudah itu dari jamaah. Nah kenyataannya ketika datang yang tekan 100, kira-kira kecewa nggak? Ya malamnya kecewa ya, karena masih berkirakan 1000 ya datang cuma 100. Nah kecewa. Nah kalau orang itu kecewa, ya pastinya tidak dilahi tanah. Kalau tidak dilahi tanah, berarti tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, berarti orang itu juga tidak bersyukur. Itu semuanya berkait ke sana. Karena orang itu kecewa, sesungguhnya orang itu sedang mendapatkan ada gelisah. Aduh, siap-siap sebelum aku beli makan materi di bulan ini sudah tahu 100 kok. Pamannya ada dari kapope tipis dah tambah ini ada sebetulnya tanpa disadari. Ini bukan ya, bukan menilai orang. Ini secara keilmuan. Kalau ada yang seperti itu ya berarti ya ibaratnya sepur jalan itu di rel, berarti orang itu nomor diri berarti menabrak. Tapi tidak maksud untuk seperti itu. Akhirat sudah semakin dekat kepadamu, tidak ada yang menjadi perhatian kalian selain dunia seluruhnya. Kalian bersama nikmat Allah SWT. Jika kalian menyembunyikan nikmat itu dan tidak mensyukurinya, maka dia akan merampasnya kembali. Jadi bisa juga sewaktu-waktu nikmat itu akan dicabut. Kalau nikmat dicabut, berarti kita hanya mendapatkan adab. Alhamdulillah ini mudah-mudahan kita melepaskan. Kemudian apa arti pengakuan tanpa bukti? Ini mestinya pun tidak hanya menyampaikan ilmu, sebab tidak ada gunanya mengaku tanpa bukti.
mengaku jadi lurah tapi tidak punya SK kepala desa, mengaku mempunyai sepeda tapi ternyata tidak ada sepedanya, mengaku punya uang tapi tidak ada uangnya, begitu. Nah itu tidak ada gunanya. Begitu pula ilmu tanpa amal. Jadi mengaku ilmunya banyak tapi amalnya maksudnya tidak ada dalam praktek loh ya. Oh menganggap ilmunya banyak, ini kita ketuhanan kayaknya fasih banget ya, tapi dia sirik terus. Nah misalnya begitu. Cerita syariat tapi dia tidak melakukan syariat. Artinya pinter ilmunya tapi tidak pernah dipraktekkan. Pinter sah tapi tidak pernah dipraktekkan untuk membuat. Ibu-ibu pintar membuat, pintar membaca berbagai macam resep masakan, tapi berbahasa kok tidak pernah praktek resep menjamin bening, tak kira tahu jangan kira-kira jadi jalannya apa. Nah, seperti itu tadi. Ilmu itu belum apa-apa kalau belum dipraktekkan. Wahai orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu, salah seorang dari kalian melontarkan syair dengan ungkapan kefasihan dan retorikanya. Ya, kalau penyakitnya dengan kefasihan, kalimat-kalimatnya bagus, tukang pidato dengan retorikanya kalimatnya bagus. Padahal tidak ada amal tanpa keikhlasan. Jadi amal, suatu perbuatan itu menjadi amal ketika dilaksanakan dengan ikhlas. Kalau tidak dilaksanakan dengan ikhlas, sebaik apapun kelihatannya amal itu tidak menjadi amal. Makanya di dalam beribadah itu persyaratannya kan juga ada petunjuknya atau ada dalilnya. Yang kedua, dilakukan atau dilaksanakan dengan ikhlas. Kita melaksanakan sesuai dengan dalil petunjuk, tetapi hati kita tidak ikhlas, maka pekerjaan itu tidak termasuk pekerjaan ibadah. Mumpah apa enggak kira-kira? Ya, orang mumpah mengambil nanti yang sosok bisa. Tapi yang tadi jadi tidak ada amal tanpa keikhlasan. Pekerjaannya sama, ritual ibadah, tapi kalau tidak disertai dengan ikhlas, maka perbuatan yang sepertinya perbuatan syariat, tetapi tidak bernilai ibadah. Jadi kuncinya apa? Keikhlasan. Tapi ikhlas itu tidak mungkin bisa ketika tidak sabar. Sabar juga tidak bisa terjadi ketika tidak bisa bersyukur. Bersyukur tidak mungkin bisa kalau tidak ikhlas. Jadi bolak-balik ini ke situ aja. Jadi, sabar, syukur, dan ikhlas itu menjadi satu kesatuan. Dan mungkin ada orang bisa bersabar ketika tidak bersyukur. Itu terus. Jadi orang yang beramal tetapi tidak disertai dengan keikhlasan ya tidak ada amal, tidak ada hasil, begitulah, tidak ada hasil. Andai hatimu terdidik, niscaya anggota tubuh ini juga akan terdidik. Maka yang dididik anggota tubuh apa yang hati. Nah ternyata yang dididik adalah hati. Ketika hatinya sudah bisa, nanti anggota tubuhnya mengikuti. Sebab hati adalah rajanya seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuhnya itu tunduk kepada hati. Jika rajanya dididik, ya hatinya dididik tadi, maka rakyatnya akan terdidik, anggota tubuhnya akan menjadi mengikuti, terdidik juga. Ilmu itu ibarat sangkang. Ilmu, nah ini dia ada sangkangnya. Ilmu itu ibarat sangkang, sedangkan amal ibarat bijinya. Amal itu bijinya, ilmu itu cangkangnya. Ya cangkang itu dijaga selama ada bijinya. Ada orang jaga cangkang, orang ada bijinya. Ya buah kan kalau seorang isinya lah gambarnya itu kan si cangkangnya dibuang. Kemudian biji dijaga sampai belum dikeluarkan minyak. Jadi bijinya itu masih dijaga kalau belum diambil minyaknya.
Kalau sudah ada minyaknya, ya bijinya itu pun dibuat. Jadi ini ampas. Contoh si biji apa? Pala ya. Pala sih namanya pala. Pala kan diambil minyaknya juga ya. Nah, cangkangnya itu kan masih dijaga, masih ada biji. Bijinya juga masih dijaga, ambil terus minyaknya. Ambil terus minyaknya. Bijinya jadi ampas. Itu ya. Jika dalam cangkang tak lagi ada biji, lalu apa yang akan diambil di cangkang itu? Cangkang tak ada biji itu ya dimanfaatkan, tapi untuk yang lain, misalnya cangkang kelapa saya batok ya, kan digo atau untuk kerajinan apa, tapi tidak terkait dengan biji ya. Tapi cangkang itu tetap dijaga kan ketika isi karena ngambilin, tapi nggak ngambilin harus digawe ngambilin apa? Jadi apa sih gitu ya? Nah dalam biji tak ada minyak ya, kalau sudah diperas. Lalu apa yang akan dibuat dari biji itu? Jika demikian, ilmu itu sudah hilang seiring dengan hilangnya amal. Ngomong ilmu ini akeh banget kan karena amal yang berarti jangan ilmu wis hilang, tidak ada. Lantas apa manfaat dari menjaga dan mempelajari ilmu tanpa amal? Melajari ilmu tanpa menjadi tapi orang praktek, yaitu ya artinya kita melakukan pekerjaan yang sia-sia. Apalah resep, nanti berpuluh-puluh resep apa, tapi ternyata satu pun tidak pernah ada yang dipraktek. Masakan roti A, roti B, roti C, apa masakan A, masakan B, masakan C. Bumbunya gini, apa nih kalau gawe urung jawabannya belum pernah, baru hafal terhadap resepnya. Itu belum jadi. Kalau seperti itu artinya ilmu yang belum menghasilkan apapun. Jika demikian, ilmu itu sudah hilang seiring dengan hilangnya amal. Lantas apa manfaat dari menjaga dan mempelajari ilmu tanpa amal? Ya tidak ada manfaatnya. Wahai alim, jika engkau menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka amalkanlah ilmumu dan ajarkan kepada orang lain. Jadi yang berilmu saya mana dia pengen namanya dunia. Nah, dari zaman dunia, zaman dunia, sejarah yang sekolah dari tahun ini berjalan. Ilmu larang, ini mulai dari kasar, kisah itu dulu. Ini kalau bangun dia, kalau bangun dia, kembali harus kembang kalah, kembang bang, menjadi kilon, jika ada semua. Dulu kan begitu, orang apa ya, eman kalau budaya itu diberikan kepada orang lain. Harusnya kita begitu, kalau kita menjadi orang lain ya, orang yang berilmu, jika menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka amalkanlah ilmumu dan ajarkan kepada orang lain. Ajar di gembol dewek dan orang setelah dewek, berarti orang ada bodoh-bodoh yang pintar nyambung dewek. Dan zaman dulu kan begitu, serjobong itu usul orang sini melaksanakan itu kita terima. Kalau sekarang malah enggak. Kalau sekarang semakin banyak yang tahu ya semakin senang. Karena ketika ada kebutuhan ya kita bisa. Jadi amalkanlah ilmu dan ajarkan kepada orang lain jika kita ingin kebaikan dunia akhirat. Apakah kita mengejar dunia? Enggak. Apakah kita mengejar akhirat? Iya. Kalau orang mengejar dunia hanya mendapatkan dunia, tapi akhirat tidak. Orang mengejar akhirat akan mendapatkan dunia dan akhirat. Ada lagi yang lebih tinggi. Kalau mengejar Allah akan mendapatkan dunia dan akhirat. Kalau mengejar kepada Allah, maksudnya kita esa dengan Allah.
Kalau kita esa dengan Allah, dunia dapat, akhirat juga. Dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Kalau kita pergi ke pemiliknya, lebih aman apa kita mencari barang miliknya? Mendingan kita menuju kepada yang mempunyai atau sang pemilik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah oleh Allah itu akan diberi yang apa ya sudah kita ridhokan tadi. Ya sudah bagiannya apa ya kebenaran Allah itu kita pilih. Nah, yang hubungannya dengan ikhlas itu tadi, ketika kita beribadah masih mengharapkan sesuatu, itu bisa dipastikan ibadahnya belum lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala, berarti ibadahnya juga tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti tidak ada amal zom itu. Nah ini kan kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian karena orang ibadah itu dikejar-kejar. Ya sejak dulu sejak kita masih kecil yang dikejar-kejar orang ibadah mengharapkan pahala besok munculi surga kan begitu. Sejak dulu. Nah padahal ada sang pemilik surga. Dan kita kepada sang pemiliknya saja. Kalau seperti itu gimana caranya? Ya kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kalau mencintai Allah ya ikutilah Rasul. Ngikuti Rasul maring surga melu surga. Rasul maring Allah yang melu maring Allah. Rasul maring neraka dia melu maring neraka. Agar melu maring Rasul aman. Terus melu lah kontrol kandil mengintili yang mengintili. Ikut terus kemana-mana ya ikut Rasul. Nah sehingga ada yang akan dibaca-bacakan oleh para setan yang dari wujud manusia ya bukan dari wujud jin itu memelencengkan akibat itu kan melalui jalur-jalur ibadah. Contohnya, ayo ibadah yang banyak, jumlahnya diperbanyak untuk memperbanyak pahala gitu. Kenapa sih ya pahala nanti kan untuk hitung-hitungan ketika dihisab kalau amal baiknya banyak nanti kita bobot timbangannya banyak sehingga peluangnya masuk surga kan begitu. Ini ibadah seperti itu kan jadinya kita kan seperti orang batal kayak berarti yang juli gitu. Nah, pengharapan itu masih pengharapan belum lillahi ta'ala. Nah, kalau secara tauhid ya ini masih ada siriknya gitu, walaupun harus banget. Kalau misalnya gini, kalau kita ibadah kemudian diharapkan pahala, kemudian pahala untuk apa sih? Untuk syarat masuk surga. Yang mendapat nikmat di surga siapa? Ya kita kan? Berarti pengharapan siapa? Itu main dengan nafsu. Yang main dengan nafsu. Kalau main dengan nafsu berarti tidak lillahi ta'ala. Nah terus bagaimana? Ya sudah, kalau kita melakukan peribadahan, ritual ibadah, syariat, ya sudah lakukan saja karena mengikuti Rasul. Ya sudah itu. Kalau yang Rasul sungguhnya, itu Rasul sungguh dan yang diikuti hanya kita Allah itu saja. Rasul itu ibadah tidak pernah mengharapkan surga. Siapa yang bilang begitu kan? Masa Rasul tidak mengharapkan surga? Ya tidak mengharapkan karena Rasul sudah dijamin. Kalau tidak dijamin apa diharapkan? Sudah dijamin oleh Allah bahwa Rasul itu pasti surga. Apa ada orang yang sudah dijamin lalu mengharapkan? Enggak ada. Mau dijamin itu masalah apa? Nah artinya Rasulullah itu ketika beribadah ya ketika mengabdi kepada Allah itu seluruhnya tidak ada pengharapan apapun, dia hanya menjalani tugas lah bahasa kita itu menjalani tugas. Disuruh ibadah mengabdi ya mengabdi, tidak mengharapkan. Nah kalau kita mau
ya totalitas ya, ini seperti itu Rasul juga tidak mengharapkan, saya juga ibadah ikuti Rasul yang tidak mengharapkan juga. Pokoknya Rasul kemana saya ngikuti di belakang. Rasul ke surga ya ngikut. Loh kok ini? Ya Allah yang ngikuti Rasul itu jauh nih. Mulai mengikuti Rasul yang begitu. Ya, makanya ikuti. Jadi mengikuti Rasul itu tidak hanya langkah lahiriah, tapi batiniahnya juga dipelajari. Kemana batiniahnya Rasul ketika ibadah? Ya pasti lillahi ta'ala. Tanda dari kita tidak mengharapkan apapun. Nah ini kadang-kadang yang seperti ini jadi kontroversi akhirnya. Wah ibadah orang masuk surga. Nah ini apa nih? Nggak ada surga orang lain sih belum ibadah. Jawabannya dari mana sih ibadah mau surga orang lain ngapain ibadah? Itu berarti ibadahnya tidak lillahi ta'ala, karena tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak ada amal. Gitulah kamu muter-muter. Terakhir, wahai orang kaya, santuni orang yang membutuhkan. Wahai orang kaya, jika engkau menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, santunilah orang yang membutuhkan dan orang-orang fakir dengan sebagian harta. Wahai orang kaya, jika engkau menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, santunilah orang yang membutuhkan dan orang-orang fakir dengan sebagian hartamu. Jadi ini juga jangan diartikan kaya itu dengan melimpahnya harta benda. Kaya juga bisa mungkin kaya ilmu, kaya pengetahuan. Jadi tidak mesti kaya itu harus dinilai dengan rupiah. Karena orang yang kaya di Kejogong ketika dibawa ke Purbalingga belum tentu masih kaya. Contohnya misalnya saya di sini Pak Samad misalnya kan lagi terkenal kaya dari apa Sandi. Di Kejogong orang paling kaya sekarang itu Pak Samad atau Pak Sandi misalnya. Tapi ketika dibawa ke Purbalingga masih kaya nggak kira-kira? Pernah kalau sampai sih Purbalingga sih. Persemujo misalnya. Ya Sambas misalnya. Ya Pak Samad mungkin sudah tidak kaya. Nah sama-sama sih kaya. Coba dibawa ke Purwokerto misalnya. Siapa ya Purwokerto ini lebih sugih mana? Nah terus orang sugih Purwokerto siapa sih sugih? Sendure Sambas di Jakarta. Yang bisa orang sugih mana? Sedang Jakarta Presiden Jokowi misalnya paling sugih. Kalau paling harap ketemu ke Raja Salman, nggak ternyata orang apa-apa. Jadi sih kaya itu mana gitu ya. Makanya disebut kaya ini jangan lalu dipikirkan, dipikir lagi itu orang yang diperhatikan. Ya kalau kamu ingin jadi orang kaya, hiduplah kamu di kerumunan orang miskin. Orang yang pendapatannya sebulan 1 juta, kalau kamu pendapatannya 10 juta, pasti kamu jadi orang kaya. Tapi ketika pendapatan 10 juta, kamu hidup di lingkungan orang yang pendapatan 100 juta, kamu miskin. Jadi jangan menjadi kurang ya, jangan menjadi kurang. Makanya untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan itu, ya apa yang kita mampu. Jangan menunggu kita berlebih, tapi mampunya berapa ya jangan lakukan. Tidak memaksakan, tapi tidak pelit. Kalau memaksakan, kalau belum bisa nanti ujung-ujungnya sudah bersyukur malah. Duh, kayak rumah bukuan, malah menampung. Akhirnya malah ya, karena mesti seperti itu sih. Cuma yang terjadikan kepada itu. Nah itulah materi untuk hari ini yang majelis ke-29 selesai. Insya Allah untuk malam depan majelis ke-30 di kitab Fathul Rabbani karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, yang menjadi inti sekali di dalam kajian ini adalah bersyukur dan ikhlas dan sabar. Jadi ayo kita latihan selalu bersyukur. Kalau hidup kita ingin nikmat ya sudah hindari untuk kufur, tapi kita perbanyak perdalam tentang syukur saja.
Insya Allah dengan praktek ini kita akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan. Kalau hidup di dunia itu bahagia, hidup akhirat pun akan bahagia. Jangan harap hidup di akhirat itu surga ketika hidup di dunia itu sengsara. Sekali lagi, sengsara jangan diikut, jangan dinilai dengan jumlah harta benda. Ya, demikianlah kurang lebihnya kajian ini. Maka mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sekali lagi mari kita bersyukur dengan tahmid mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.